Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah segera melaksanakan program vaksinasi COVID-19 serentak tahap pertama setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan vaksin secara darurat atau Emergency Use Authorization. Kapan vaksinasi serentak akan dimulai dan bagaimana skemanya? Rekan Abdi Azwar saya akan membahasnya untuk Anda. Silakan Abdi. Baik, terima kasih. Terima kasih Vera dan juga pemirsa. Pemirsa, kira waktu yang ditunggu-tunggu ini akhirnya datang juga. Indonesia telah memulai vaksinasi COVID-19 serentak untuk tahap pertama yang diawali oleh penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo beserta beberapa pejabat negara lainnya pada Rabu pagi di Istana Negara. Nah, untuk seperti apa skemanya kita akan lihat di grafis berikut ini pemirsa. Untuk tahap pertama atau tahap 1 vaksinasi serentak di seluruh Indonesia ini waktu pelaksanaannya akan berlangsung dari ataupun selama bulan Januari hingga April tahun 2021. Dalam tahap 1 vaksinasi serentak di seluruh Indonesia ini juga tidak hanya pada tahap 1 ini saja, namun juga untuk periode berikutnya akan berlangsung dari bulan April hingga bulan Maret tahun 2022. Kemudian di grafis berikutnya kita juga akan melihat pemirsa kelompok penerima vaksin mana saja yang akan menerima. Melalui keterangan dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan ada 3 kelompok yang akan mendapatkan penyuntikan tahap pertama vaksin. Di mana kelompok awal yang akan diprioritaskan ini menerima vaksin adalah tenaga kesehatan. Dan pada tahap awal ini mereka yang menerima vaksin akan mendapatkan notifikasi SMS, kemudian baru setelah itu diharuskan melakukan registrasi ulang. Kita akan lihat secara detail tiga kelompok ini. Yang pertama adalah kelompok pertama yaitu pejabat publik dari pusat dan juga daerah. Kemudian di kelompok kedua ada Asosiasi Tenaga Kesehatan dan pimpinan kunci institusi kesehatan di daerah. Kemudian dari kelompok 3 yaitu kalangan tokoh agama di daerah. Dan di grafis berikutnya kita juga akan melihat bagaimana rencana vaksinasi COVID-19 ini dari 2 periode. Dari periode Januari hingga April 2021 dan di periode berikutnya dari April sampai bulan Maret 2022. Kita lihat terlebih dahulu pemirsa di periode vaksinasi yang tahap pertama ini. Untuk bulan Januari sampai dengan April 2021, sasaran targetnya adalah di 1,3 juta orang tenaga kesehatan di 34 provinsi. Karena memang sebelumnya untuk vaksin Sinovac ini juga sudah diedarkan ataupun sudah didistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Artinya sudah terdistribusi di 34 provinsi. Kemudian berikutnya adalah 17,4 juta orang petugas publik yang juga nanti akan menerima. Dan ketiga adalah 21,5 juta orang lansia dengan lebih dari 60 tahun juga akan menerima dalam periode tahap pertama ini. Kemudian jika kita melihat grafisnya di tahap periode kedua, ini sasarannya adalah sebanyak 63,9 juta orang. Ini terdiri dari masyarakat rentan di daerah dengan risiko penularan yang tinggi. Kemudian berikutnya ada sebanyak 77,4 juta orang masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan setelah BPOM mengeluarkan izin edar dalam masa kedaruratan atau Emergency Use Authorization, apakah vaksin ini juga sudah aman, suci ataupun halal? Kita lihat pernyataan dari MUI di grafis berikutnya. Dan ini dikatakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat yang telah menetapkan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang diajukan proses sertifikasi halalnya oleh PT Bio Farma adalah suci dan halal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Di mana Asrorun juga menjelaskan MUI sebelumnya pemirsa telah menyatakan vaksin Sinovac ini halal dan suci pada hari Jumat 8 Januari yang lalu. Namun dalam keputusan itu ada pertimbangan penggunaan vaksin harus melalui kualifikasi yang thaib atau baik. Nah, kualifikasi thaib ini bisa merujuk pada hasil penelitian Badan POM. Dan menurutnya izin penggunaan darurat yang sudah diterbitkan oleh Badan POM ini telah melengkapi fatwa halal MUI terhadap vaksin Sinovac. Ternyata selain halal dan juga suci pemirsa, vaksin Sinovac
Sinovac ini dinyatakan memiliki efikasi 65,3% dan dari segi keamanan dinyatakan aman. Artinya ini merupakan penjamin bagi masyarakat bahwa vaksin yang disuntikan ini selain aman dan juga sudah mendapatkan sertifikasi dari BPOM dan juga sudah mendapatkan sertifikasi suci dan juga halal dari MUI. Kemudian di grafis berikutnya pemirsa kita akan melihat verifikasi vaksinasi COVID-19. Bagaimana sih sebenarnya orang-orang yang akan menerima vaksin ini? Kita lihat datanya di sini. Verifikasi vaksinasi COVID-19 ini pada tahap pertama, yang pertama penerima vaksin akan menerima SMS Plus atau pesan singkat yang dikirimkan secara bersamaan dengan ID pengirim ataupun alamat pengirim dari Peduli COVID. Jadi jika Anda mendapatkan SMS yang pengirimnya dari Peduli COVID, Anda adalah salah satu penerimanya. Kemudian yang kedua adalah wajib melakukan registrasi melalui berbagai kanal, antara lain SMS di 119, kemudian ada UMB di bintang 119 pagar, dan juga aplikasi Peduli Lindungi ada juga di laman pedulilindungi.id. Atau juga bisa melalui Babinsa atau Babin Kamtipnas di setempat. Karena ini untuk menjangkau para penerima vaksin yang tidak memiliki handphone ataupun yang tidak dapat akses internet dan juga SMS, ini dapat melalui Babinsa atau Babin Kamtipnas di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah calon peserta akan menerima tiket elektronik atau e-tiket sebagai undangan penerima vaksin COVID-19. Dan tahap verifikasi yang terakhir, data yang telah terverifikasi didapat diakses oleh petugas Vaskes kemudian untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Di grafis berikutnya ini juga kita akan melihat apa saja yang perlu diperhatikan bagi para penerima vaksin sebelum menjalani proses vaksinasi ini. Yang pertama pemirsa adalah akan melakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan, diantaranya adalah melakukan anamnesa, di mana anamnesa ini ataupun wawancara sebelum melakukan vaksinasi untuk melihat kondisi kesehatan dan juga mengidentifikasi kondisi penyerta atau komorbid serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan suhu tubuh dan juga tekanan darah, di mana pada saat pemeriksaan ini juga dilakukan apakah suhu tubuhnya juga sudah sesuai dengan yang diperlukan atau tidak memenuhi syarat. Perlu diketahui vaksinasi ini tidak diberikan pada mereka yang memiliki riwayat konfirmasi COVID-19, wanita hamil, menyusui, usia di bawah 18 tahun dan beberapa kondisi komorbid ini tidak dapat. Kemudian yang ketiga adalah setelah pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan data screening pemirsa. Jadi input data screening ini jika input online tidak bisa maka hasil screening dicatat untuk kemudian diinput setelah ada koneksi internet. Di grafis berikutnya kita akan melihat lanjutan. Di poin keempat, nantinya berdasarkan data yang diinput akan keluar rekomendasi hasil apakah sasaran penerima vaksin ini bisa lanjut vaksinasi atau tidak atau harus ditunda, sehingga keluarlah hasil rekomendasi dari serangkaian pemeriksaan di poin-poin sebelumnya. Kemudian jika harus ditunda, maka petugas akan menyampaikan akan ada notifikasi SMS ulang atau melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan registrasi ulang dan menentukan jadwal pengganti. Artinya ada penjadwalan kembali jika tidak memenuhi syarat yang sebelumnya. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan pengisian keputusan hasil screening oleh petugas jika saat screening terdeteksi penyakit tidak menular atau adanya infeksi COVID-19, maka pasien ini dirujuk ke poli umum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan di grafis berikutnya kita juga akan melihat pemirsa meski sudah divaksin, ini tidak lantas kemudian memberikan suatu dampak ataupun suatu kepercayaan bahwa sudah tidak akan lagi terkena ataupun terinfeksi COVID-19. Sehingga pada saat setelah divaksin, masyarakat ini diharapkan untuk tetap dapat disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti 3M dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, dan tentunya juga menjaga jarak. Dan tidak hanya itu, juga turut dilakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment pemirsa. Karena para penerima vaksin ini akan menerima 2 kali suntikan. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu setelah divaksin pertama kali, orang yang sudah divaksin ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Dan pemirsa, setelah melihat data dan juga fakta terkait dengan prosesi vaksin serentak di Indonesia di tahap pertama dan juga nantinya di periode berikutnya, ini dapat sudah memberikan data-data bahwa tadi sudah dikatakan dari BPOM bahwa sudah aman, kemudian dari MUI juga menyatakan halal dan juga suci, sehingga diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk juga dapat bersama-sama mengikuti dan juga berpartisipasi dalam proses vaksinasi ini. Dan masyarakat diimbau dan juga diharapkan untuk tidak terprovokasi informasi yang tidak benar atau hoax dari sumber yang tidak percaya.
Yuk kita vaksin dan diharapkan pandemi ini akan segera berakhir. Demikian Vera pemaparan kali ini, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Abdi Azwar Saya atas pemaparan Anda.